karena kan anggota DPR katanya gabut, Iya, sering banyak katanya tidur, kursinya kosong-kosong nih, semua pada kemana? sering tidur pas rapat, terus sering bolos rapat gitu. Halo, Anda menyaksikan People's Choice bersama saya Samhani Ginting. Kami akan mengajak Anda untuk mengenal sosok-sosok yang mungkin nanti akan menjadi wakil kita di DPR, DPRD, di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Nah, hari ini kita akan kenalan dengan Putri Komarudin. Halo Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Mbak Putri ini akan maju untuk menjadi anggota DPR RI dari Dapil Jabar 7, betul ya? Betul, Karawang, Purwakarta, Kabupaten Bekasi. Sebelumnya sebenarnya udah jadi anggota DPR juga, jadi disebut Alhamdulillah, sampai sekarang. Dari tahun 2019. Ini kenapa kemudian dari Dapil Jabar 7? Karena kan sebenarnya Dapil Jabar 7 ini salah satunya adalah kampung halaman saya juga gitu. Jadi di Purwakarta yang merupakan tempat keluarga besar saya juga tinggal. Sampai sekarang juga kita masih membina masyarakat di sana, dan itu seperti turun-temurun karena Purwakarta juga merupakan kota kelahirannya ayah saya. Jadi beliau juga kemarin sempat menjabat jadi anggota DPR di situ selama 5 periode, dan alhamdulillah sudah banyak kiprah yang beliau lakukan. Dan makanya ketika saya maju, saya memutuskan untuk melanjutkan legacy yang beliau telah bangun selama ini. Dan tidak mau itu terputus di tengah jalan saja. Alhamdulillah terpilih di tahun 2019 dengan 70.164 suara, dan buat saya itu kan merupakan sebuah kepercayaan gitu dari masyarakat bahwa saya sebagai seorang anak muda dan juga perempuan tetap bisa melanjutkan kiprah ayah saya yang jauh lebih senior, tentunya dengan lebih banyak pengalaman dan juga jam terbang. Jadi ya sudah 4 tahun dan alhamdulillah sudah banyak hal juga yang sudah kita perjuangkan untuk masyarakat di 3 kabupaten tersebut. Jadi sekarang kita berikhtiar untuk melanjutkan apa yang telah kita bangun sampai hari ini. Ya, Mbak Putri ini adalah anak dari Kang Ade Komarudin yang pernah menjadi juga Ketua DPR RI ya. Itu ketika menjadi seorang anak mantan Ketua DPR, itu tantangan atau beban? Tantangan iya, beban iya, tapi sebenarnya menurut saya itu jadi dorongan ya supaya kita bisa memastikan bahwa nama beliau yang alhamdulillah harum selama beliau jadi politisi dicintai oleh masyarakatnya. Ketika saya turun ke lapangan itu banyak sekali melihat dan juga bertemu dengan masyarakat yang sudah tersentuh hidupnya oleh beliau. Ada yang sampai masih pakai seragam kampanyenya beliau yang pada tahun 2009. Waktu itu beliau terkenal dengan nama Cowboy Senayan. Jadi masih ada yang pakai rompinya, masih ada juga yang punya atribut kampanye dari tahun 2004, karena memang perjalanannya beliau sudah sangat panjang gitu. Jadi yang saya harus pertahankan tentu adalah prestasinya, bagaimana beliau tetap dicintai oleh masyarakatnya setelah sekian lama mengabdi. Tidak semua politisi bisa mendapatkan privilege tersebut. 5 periode. 5 periode, dan masih orang masih menginginkan beliau untuk tetap kembali membantu masyarakat gitu. Jadi buat saya itu adalah tantangan juga, tapi tentu menjadi penyemangat buat saya karena dengan gaya saya yang tentu sangat berbeda sebagai seseorang yang lahirnya berbeda generasi dan juga berbeda gender. Jadi ada hal-hal yang baru yang saya perjuangkan di DPR selama saya menjabat, terutama dari segi memperjuangkan anak muda, keterwakilan anak muda, dan juga bagaimana suara-suara anak muda ini bisa terdengar di Senayan. Yang saya yakin dulu, walaupun ayah saya juga pasti memperjuangkan kaum muda, tapi tidak sebanyak porsinya saya sebagai sesama anak muda juga. Sebagai sesama anak muda dan juga perempuan gitu di situ. Dan alhamdulillahnya sekarang sudah banyak juga kan anak-anak muda di DPR. Kemarin tahun 2019 kita punya 72 anggota yang usianya di bawah 40. Tentu sekarang jumlahnya sudah berkurang karena kita sudah bertambah tua semua. Jadi waktu kemarin itu ada sekitar 16%. Dan kita sangat berharap dengan basis pemilih yang sekarang daftar pemilih tetap kita tuh 56%-nya anak muda, kita bisa bertemu insya Allah ketika terpilih dan dilantik kembali, bisa bertemu dengan lebih banyak lagi anak-anak muda dan perempuan yang bisa menyuarakan kepentingan generasi muda dan perempuan di DPR. Tapi saya penasaran nih, pengen nanya juga Mbak Putri, karena sempat juga ramai waktu itu ngomongin soal privilege. Disebut Mbak Putri sebagai anggota DPR yang punya harta miliaran. Jawabannya apa? Pandangan Mbak Putri soal privilege itu? Ya,
kalau kita kan sebagai anak tuh tidak bisa memilih kan, kita mau dilahirkan dari keluarga yang mana, mau dilahirkan di mana saja lokasinya tuh tidak bisa milih gitu. Jadi kalau saya sih selalu berpandangan bahwa privilege ini terserah kita mau diapain. Kalau kita tidak melakukan apa-apa dengan ini, itu akan terbuang begitu saja dan tentu hanya kita yang menikmati privilege tersebut dan kita tidak membawa dampak yang positif kepada orang banyak. Dan yang saya pilih hari ini adalah saya berusaha untuk menggunakan privilege ini dan membagikannya untuk orang yang berada di sekitar saya, minimal masyarakat di daerah pemilihan, supaya mereka juga bisa terbantu dengan kehadiran saya di dunia ini. Makanya melayani masyarakat di 3 kabupaten kan bukan hal yang mudah ya, tentu buat seseorang yang waktu dilantik, waktu itu usia saya baru 26 tahun. Belum menikah pada saat itu, belum punya anak tentunya. Jadi ketika saya akhirnya menikah dan punya anak, itu progres kehidupan juga sesuai dengan progres pendewasaan diri sebagai seorang politisi dan juga pelayan publik gitu. Dan di situ saya merasakan sekali bagaimana ternyata ketika kita bermanfaat, mencoba untuk bisa bermanfaat untuk banyak orang, hari-hari tuh terasa dijalaninya lebih bermanfaat. Jadi ketika kita bangun tuh lebih semangat. Walaupun ya kita punya masalah sendiri, punya keluarga yang harus diurus. Akhirnya waktu itu saya juga nikah dan hamil gitu kan. Dan di situ ternyata saya melihat limitnya perempuan itu bukan seperti apa yang orang selama ini pandang gitu. Jadi kan orang selalu bilang perempuan itu punya limitasi gitu. Kondisi badannya, kodratnya sebagai perempuan, kita harus hamil, mengurus anak, menyusui. Tapi ternyata dengan support yang sangat besar, dukungan dari keluarga, terutama ya suami dan keluarga inti saya, orang tua, saya bisa menjalani peranan sebagai seorang istri, seorang ibu yang alhamdulillah juga didukung oleh orang-orang di sekitar. Jadi membagi waktu antara menjadi seorang pelayan publik dan juga seorang ibu dan juga istri dari seseorang itu bisa dimungkinkan karena itu. Makanya saya melihat peranan perempuan ini harus terus kita dorong, tapi juga ekosistemnya yang mendukung. Support dari berbagai kalangan, berbagai stakeholder, terutama keluarga tentu menjadi sangat penting. Menarik nih, karena Mbak Putri ini anak muda dan juga seorang perempuan. Kita bicara anak muda nanti, sekarang kita bicara tentang sosok perempuan, di mana memang kita sebenarnya udah ada kuotanya untuk menjadi wakil rakyat, 30%. Nah, menurut Mbak Putri sebenarnya itu hanya kuota, artinya hanya angka, atau sebenarnya sekarang perempuan juga sudah punya kualitas dan kapasitas yang memang dipilih karena kualitas dan kapasitas itu gitu? Ya, kalau kita lihat kan sekarang di DPR RI sendiri 20% kan, ya sekitar 20% pada saat dilantik perempuan ya. Walaupun itu angka yang jauh dari ideal karena kita punya 30% affirmative action by undang-undang, tapi itu menunjukkan bahwa tren yang terus meningkat ini berarti masyarakat semakin percaya terhadap kehadiran perempuan di ranah yang kebanyakan masih sangat maskulin. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa ya laki-laki itu masih mendominasi dunia politik. Dan kita lihat di sini juga banyak perempuan-perempuan yang diberikan amanah untuk untuk menempati posisi yang strategis di kepemimpinan alat kelengkapan dewan di DPR. Sebut saja misalnya senior saya di Partai Golkar, Mbak Mutia, itu sekarang menjabat sebagai Ketua Komisi 1 dari tahun 2019 sampai hari ini, dan komisi tersebut komisi yang sangat maskulin, pertahanan, keamanan, intelijen. Dan ada juga Ketua Komisi 9 yang juga adalah perempuan dan juga memegang peranan sangat penting, terutama karena kita kemarin menghadapi pandemi yang sangat mengagetkan kita semua dan sangat menggemparkan dunia juga karena tidak pernah ada negara yang bisa mengendalikannya dengan baik, tapi alhamdulillah Indonesia bisa keluar dari pandemi tersebut dan kita bisa bertahan sampai sekarang. Terus kalau kita lihat di struktur partai misalnya, partai saya sekarang memberikan amanah kepada 2 orang senior saya yang perempuan menjadi wakil ketua umum, dan seperti yang kita tahu belum banyak posisi ketua umum ataupun wakil ketua umum di Indonesia ini yang diisi oleh perempuan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ketika strukturnya mendukung dan ketika perempuannya juga bekerja keras untuk mencapai posisi tersebut, akhirnya ada kesempatan yang diberikan kepada perempuan-perempuan yang memang berkualitas dan berkompetensi untuk duduk di situ. Jadi tidak hanya sebagai pelengkap kuota saja. Kalau dibilang di luar negeri kan selalu affirmative action ini seperti tokenism. Jadi kita seperti hanya mau comply atau patuh terhadap peraturan, tapi kualitasnya tidak ada. Dan figur-figur ini sebenarnya sudah menunjukkan kepada kita dengan kualitasnya. Bu Hetifah yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 10.
dan kita juga tahu betapa aktifnya beliau dalam mendorong dunia pendidikan di Indonesia. Jadi ini buat saya tuh jadi contoh kalau kita memang mau mencapai posisi tersebut, ya kita harus bekerja keras untuk itu. Memang perempuan harus kerja keras lebih mungkin 100-200% lebih daripada counterpart kita yang laki-laki. Tapi di situ juga kita jadi membuka jalan untuk generasi yang selanjutnya supaya jalannya mereka tidak terlalu terjal seperti yang kita alami sekarang. Jadi terima kasih kepada senior-senior saya, jalanan kita walaupun masih nanjak, walaupun masih nanjak tapi mungkin segini. Jadi dari segini di generasinya beliau-beliau, sekarang kita segini. Nanti kita pastikan di generasinya anak saya nih udah kayak gini. Jadi udah landai lurus ke depan. Itu yang mau diperjuangkan juga. Itu yang mau diperjuangkan. Tapi selama prosesnya misalnya kan udah sering juga dong ketemu dengan masyarakat di 3 kabupaten itu. Adakah mungkin yang terasa masih memandang sebelah mata sebagai sosok perempuan? Ya. Mungkin kalau soal kultur patriarki ini susah ya diubahnya gitu. Jadi kita pelan-pelan juga menunjukkan bahwa walaupun memang kita perempuan dan tidak akan bisa diubah fakta tersebut, kita juga masih tergolong muda. Banyak yang meragukan juga kemampuan anak muda. Cuman kita menawarkan sesuatu yang memang benar-benar berbeda dan menurut saya merupakan cara-cara inovatif yang bisa ditawarkan kepada masyarakat gitu. Jadi sedikit cerita, kalau dari tahun 2019 ini kita sudah secara konsisten melaporkan yang namanya laporan kinerja. Jadi di setiap masa sidang di media sosial saya bikin format laporan kerja. Jadi di situ kita catat yang namanya laporan terkait dengan kehadiran. Karena kan anggota DPR katanya gabut, sering tidur, kosong-kosong nih semua pada kemana? Sering tidur pas rapat, terus sering bolos rapat gitu. Di situ kita tulis laporan kehadiran, kenapa kalau misalnya tidak hadir alasannya apa. Terus di situ kita juga paparkan seluruh aspirasi yang telah kita sampaikan di ruang sidang. Terus baik itu di tugas saya sebagai anggota Komisi 11 ataupun anggota BKSHP, Badan Kerjasama Antar Parlemen, kita juga di situ melaporkan bantuan ataupun program aspirasi yang telah kita salurkan untuk daerah pemilihan, dari mulai misalnya bantuan dalam bentuk sembako, pembangunan untuk sekolah, renovasi masjid ataupun yayasan agama. Terus dan berbagai kegiatan diskusi yang telah kita selenggarakan bersama dengan masyarakat. Jadi disitulah saya bisa menjawab secara gamblang nanti kalau ditanya selama 4 tahun Putri udah ngapain aja sih. Jadi di situ bisa dilihat semua termasuk undang-undang yang telah kita susun dan saya selalu mengusahakan supaya bahasanya tidak bahasa yang terlalu rumit sehingga tidak dibaca orang. Apalagi soal keuangan ya. Jadi saya belajar bahwa dunia keuangan ini kan dunia yang seringkali tidak dimengerti oleh orang karena gap antara pengetahuannya terlalu jauh gitu. Banyak bahasa teknis. Banyak bahasa teknisnya. Jadi saya berusaha untuk membumikan bahasa keuangan tersebut dengan laporan yang desainnya ataupun template-nya itu template se-current mungkin. Jadi kemarin kita sempat bikin mirip-mirip sama petualangan film tentang petualangan yang sempat booming. Salah satu film Indonesia yang sempat booming gitu, itu kita sedikit meminjam desainnya. Jadi biar orang-orang juga tertarik untuk melihatnya, karena komunikasi itu hanya efektif kalau yang disampaikan pesannya itu mau untuk melihat pesannya dan menerima pesannya gitu. Jadi dibikin relate. Dibikin relate dan inilah yang menurut saya salah satu cara saya untuk memperjuangkan peran saya sebagai wakil rakyat dan memastikan bahwa masyarakat yang saya wakili ini bisa tahu performa saya selama ini. Gitu. Nah, tapi Mbak Putri kan sebagai petahana nih ya, udah pernah gitu di DPR. Kalau yang baru kan gampang, nanti saya akan kayak gini. Belum pernah soalnya, jadi warga kayak gitu. Tapi kalau udah pernah, kan berarti harus kemudian meyakinkan bahwa memang ada yang dikerjakan dan berdampak untuk semua warga yang udah milih Mbak Putri. Ya. Selain lewat yang tadi laporan masa sidang tadi, kita kan juga sekarang media sosial tuh menjadi salah satu tools untuk accountability yang paling efektif ya untuk seorang politisi. Jadi di situ juga seringkali saya memotong video pada saat rapat, memperlihatkan perdebatan yang kita lakukan di ruang sidang bersama dengan menteri, terutama karena Komisi 11 nih menterinya kan menteri senior semua ya, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan, ada Gubernur Bank Indonesia, ada juga Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan gitu. Dan
ada mitra-mitra lainnya. Jadi di situ kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah kita suarakan di DPR. Terus dari yang telah kita salurkan juga program bantuan, alhamdulillah kan sudah banyak masyarakat yang terbantu. Jadi kalau kita total-total nih selama 4 tahun menjabat, kira-kira udah ada sekitar 250 kelompok UMKM yang kita bina, berikan pendampingan, berikan infrastruktur juga bantuan untuk usahanya, dan ini menjadi solusi utama saya sebenarnya untuk menanggulangi permasalahan ekonomi dikarenakan pandemi kemarin. Karena seperti yang kita tahu, apalagi kemarin sempat viral karena Kabupaten Bekasi lumpuh, buruh-buruh demo dikarenakan UMK dan UMP. Jadi banyak juga pabrik-pabrik yang tutup karena COVID kemarin. Sehingga saya memberikan solusi, kita ciptakan pengusaha-pengusaha UMKM yang bisa berdaulat tanpa harus bergantung kepada pabrik lagi di daerah pemilihan saya. Dan alhamdulillah sekarang berjalan. Jadi dari sejak pertama dapat bantuan dan pendampingan sampai sekarang mereka masih bertahan. Terus kita juga banyak memberikan bantuan misalnya untuk kelompok tani. Jadi kelompok tani ini kan masih mayoritas di 3 kabupaten saya sebagai lumbung padi. Jadi mereka banyak kekurangan terkait dengan pupuk subsidi terutama yang sering bermasalah, kartu tani juga kadang-kadang bermasalah, terus peralatan mereka, traktor, alat-alat bantu pertanian, dan itu kita salurkan sesuai dengan kemampuan saya dan tentunya sesuai dengan tupoksi saya di DPR. Okay. Jadi kita sesuaikan apa yang kita lakukan di DPR dengan kebutuhan dari daerah pemilihan tentunya. Sambil juga menyusun undang-undang yang memang bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Karena maju dari Partai Golkar nomor 4 ya, jadi saya punya 4 private questions buat Mbak Putri. Private questions? Ya, okay. Jadi sesuai namanya harus cepat. Yeah. Saya nanya cepat, Mbak Putri juga jawab cepat ya. Oke. Tegang. Ini memang sengaja dibuat lebih tegang. Mungkin nanti ada musiknya juga nih. Iya. Anggota DPR atau menteri? Anggota DPR. Kenapa? Oh, harus pakai kenapa? Katanya jawab cepat. Nggak, karena emang naluri wartawan. Pengen nanya lagi. Oke. Karena sekarang kan tugasnya masih sebagai anggota DPR ya. Jadi saya seseorang yang suka menuntaskan apa yang telah dimulai gitu. Asik. Dan sekarang kan periode kita belum berakhir sebenarnya kan. Walaupun sudah masuk masa kampanye, tapi periode kita berakhirnya di 2024, Oktober nanti gitu. Jadi ya sebagai seorang anggota DPR kita tuntaskan dulu lah segala PR yang harus kita selesaikan. Tapi kalau ditawarin jadi menteri mau? Karena belum ada yang nawarin, jadi nggak pernah mikirin sih ya. Oh gitu ya, belum ya? Belum, oke. Kalau ada, nanti kita tanya lagi. Iya. Berikutnya, aktivis atau jurnalis? Aktivis. Dia pernah jadi jurnalis bener gak sih? Jurnalis kampus. Jadi kayaknya kalau dibandingin sama Mbak Stefani nggak pantas lah saya dibilang sebagai jurnalis ya. Karena waktu itu jadi jurnalis kampus. Cuman memang waktu di Melbourne Uni, saya sekolah di situ dulu. Dan di situ kan saya terlibat aktif sebagai ketua PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia di kampus Melbourne University. Dan di situ kita punya banyak program, salah satunya adalah majalah kampus. Jadi ada versi Indonesia, ada versi Inggrisnya. Dua-duanya itu saya kerjain sebagai reporter, editor. Semuanya ya? Semuanya, pencari sponsor juga pada saat itu. Dan ya alhamdulillahnya akhirnya merasakan juga jadi jurnalis seperti apa. Cuman karena basicnya dasarnya waktu itu saya berangkatnya dari kacamata seorang aktivis. Jadi menurut saya ya aktivis dan jurnalis sama-sama memperjuangkan kebenaran lah. Oke. Tapi memang suka banget untuk di organisasi gitu ya. Berapa waktu itu waktu kuliah, berapa organisasi yang diikutin? Waduh, lupa. Sampai lupa. Waktu itu saya jadi ketua PPI Melbourne Uni, sambil juga ikut jadi bagian PPI yang Victoria, negara bagiannya Victoria yang di Australia. Terus udah gitu ikut PPI Australia juga yang satu negaranya. Semua level ya? Terus udah gitu ikut di bagian medianya PPI Dunia. Terus waktu itu ikut ISEC, apa lagi ya? Sampai lupa, pokoknya ada beberapa organisasi yang waktu itu kita tekuni. Cuma memang dari dulu karena melihat ayah saya yang juga kayak gasing, nggak bisa diam dari sejak saya lahir sampai sekarang. Ya sekarang sudah pensiun, cuman sampai sebelum pensiun kan beliau aktif ber-HMI, dia juga di KNPI, dia juga di AMPI, dia juga di berbagai organisasi, dan itu mengajarkan saya bahwa dengan mempunyai banyak relasi yang baik, networknya beliau juga bagus, dan beliau bisa ya memanfaatkan posisinya untuk membantu banyak orang. Ya alhamdulillah banyak yang doain sampai sekarang. Jadi walaupun dengan kondisi yang sakit, tapi saya selalu percaya beliau bisa bertahan sampai dengan hari ini itu berkat mungkin kebaikan yang beliau pernah lakukan dan doa orang-orang yang pernah beliau sentuh sampai hari ini. Karena banyak berorganisasi, tentu banyak juga kenalan dan orang-orang yang merasakan apa yang sudah dilakukan oleh Kang Angkom ya. Berikutnya,
bikin masakan atau bikin undang-undang? Bikin undang-undang. Aduh, itu goes without saying Gitu karena ya? kalau Mbak Steph nanya suami saya, dia ketawa kalau ditanya. Kenapa? Karena saya jago nyuci piring, Oh, gitu. saya jago beberes rumah, saya jago ngosek WC, tapi jangan Tapi? pernah minta saya untuk masak. Karena bukan orang yang jago kalau di dapur. Di dapur kita jago bersihinnya aja. Masing-masing punya keahlian masing-masing. Masing-masing punya keahlian. Jadi kalau dulu pas lagi sekolah di luar negeri, saya tinggal sama adik saya, dia bagian masak, nanti saya bagian gitu, guys. beberes, terus bagian belanja ke grocery itu saya paling suka, kayak terapi kan. Oh iya, benar. Jadi kalau dulu anak-anak mahasiswa lagi pada stres, biasanya terapinya ke supermarket. Ngeliatin sayur, enggak belanja, ngeliatin sayur, ngeliatin buah, kadang bandingin harga karena seger aja gitu ngeliat. Anak ekonomi tetap bandingin harga. Ke supermarket bandingin harga. Tapi emang nggak suka masak sama sekali berarti ya? Enggak. Oh, tapi suka makan? In my defense itu turunan dari ibu. Oh, oke. Maaf ya ibu, tapi ibuku juga nggak suka masak. Jadi nurun kayaknya. Pembelaan. Itu Oke. pembelaan. Terakhir, 1 putaran atau 2 putaran? 1 putaran. Coba dijelaskan Iya. dong. Karena saya sebagai orang ekonomi melihatnya kalau misalnya 2 putaran kan tentu akan lebih banyak biaya yang akan dikeluarkan gitu dari anggaran pendapatan belanja negara kita. Dan tentu biaya ini akan lebih baik kalau kita salurkan kepada pos-pos yang lebih penting seperti perlindungan sosial, untuk beasiswa, pendidikan, pembangunan infrastruktur kita yang belum selesai. Jadi menurut saya dengan kita mendorong supaya pemilu ini ya aman, damai, terbuka, jujur, tapi kita juga harus bisa memperjuangkan supaya pos anggaran ini juga bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat. Karena pemilu kita termasuk yang paling mahal dan itu memang dengan struktur negara kita yang kepulauan, ya kan, banyak daerah yang terpencil, transportasinya juga sangat sulit untuk mencapai daerah-daerah tersebut, memang sangat mahal untuk memperjuangkan demokrasi. Tapi ya tentu kita juga harus bangga karena Indonesia pada hari ini sudah melebihi Amerika yang katanya negara yang paling demokratis di dunia. Kita punya pemilihan dari mulai kepala desa sampai dengan presiden, itu pemilihan langsung. Dan alhamdulillah sampai hari ini semuanya masih berjalan dengan baik gitu. Jadi ya tentu kita harus mempertahankan sistem demokrasi itu. Ya. Ini karena orang ekonomi, sekolahnya juga bisnis ya? Bisnis Ekonomi. Oke. Berarti kalau kepilih lagi tetap ingin di Komisi 11 atau ingin ke komisi lain nyobain? Kalau saya sih lebih sebenarnya kan kalau komisi ini kan juga penempatannya tergantung pimpinan fraksi dan juga partai. Cuman kita sebagai kader ya bisa meminta kalau kita merasa kompetensi kita lebih cocok di situ. Dan kalau saya melihat selama 4 tahun ini di Komisi 11, alhamdulillah sudah ada 4 undang-undang yang kita menjadi bagian panitia kerjanya di situ. 3-nya omnibus, dari mulai undang-undang perpajakan, hubungan keuangan pemerintah pusat daerah, dan juga yang terakhir undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Dan yang terakhir ini sebenarnya menurut saya paling penting karena di situ kita memberikan landasan hukum untuk pinjol yang meresahkan anak-anak muda terutama, dan juga kalau Mbak Stefani tahu 42% korban pinjol ilegal itu guru. Jadi di sini kan kita melihat betapa pentingnya regulasi yang melindungi konsumen di dunia keuangan seperti kita ini. Dan di situ kita juga menempatkan regulasi untuk bank digital yang sekarang juga sudah banyak konsumennya juga, sudah banyak nasabahnya. Kita melindungi nasabah asuransi gagal bayar yang selama ini banyak sekali kasus-kasus yang viral. Dan di situ kita membuat LPS, lembaga penjamin simpanan itu mempunyai tugas yang baru yang tidak kalah pentingnya juga karena mereka sekarang harus menjamin polis asuransi juga. Jadi di dalam undang-undang ini menurut saya tersusunlah segala hal yang selama ini ingin saya perjuangkan di DPR, dan itu hanya bisa saya lakukan karena saya diberikan amanah untuk duduk di Komisi 11, Komisi Keuangan. Jadi ya saya pikir dengan kompetensi dan pengalaman saya selama ini kalau ditempatkan di Komisi 11 lagi, alhamdulillah kita bisa melanjutkan perjuangan kita. Tapi ya sebagai seorang yang suka melayani masyarakat, saya rasa ya ditempatkan di komisi yang manapun pasti kita akan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Oke, tapi Komisi 11 sejauh ini merasa sesuai dengan keahlian ya? Iya. Melayani masyarakat jangan coba-coba. Betul sekali. Nah ini kan ngomongin anak muda tadi ya, salah satunya yang jadi keresahan juga pinjol. Ini kemudian gimana membahasakan atau membahasakan apa yang bisa ditawarkan oleh Mbak Putri kepada anak-anak muda dengan segala permasalahan anak muda dan juga sebagai anak muda melalui medsos, melalui kampanye konvensional, atau apa menurut Mbak Putri cara yang paling pas?
Kalau ke soal anak muda ini kan kita sebenarnya banyak channel ya. Jadi kalau misalnya di daerah pemilihan, anak-anak muda di daerah pemilihan saya tuh ada yang memang lokasi tinggalnya tidak se-fortunate kita, misalnya yang ada di tengah kota gitu. Kadang-kadang koneksi internetnya di sana masih ada yang blank spot. Mereka masih ada yang tidak memegang handphone sama sekali. Makanya ketika pandemi sangat kesulitan karena belajar mengajar secara daring. Jadi ya saya tetap berkeliling ke daerah-daerah pelosok tersebut, saya tetap melakukan edukasi secara tatap muka terkait dengan dunia keuangan ini. Karena walaupun posisinya terpencil, yang namanya rentenir sama pinjol banyak, ya? itu ada aja nyampe ke sana gitu. Sinyalnya katanya susah. Padahal sinyalnya susah, tapi ternyata saya juga kaget kadang-kadang ada yang lapor sama saya, ada investasi bodong masuk ke situ, sama ada pinjol juga. Padahal ya yang punya handphone masih sedikit, tapi ternyata pinjol reach-nya sudah sejauh itu. Jadi ya selain tatap muka, diskusi langsung, kita juga banyak melakukan edukasi secara online. Jadi kalau Mbak Stephanie lihat di media sosial saya dari mulai Facebook, Instagram, TikTok, kita banyak di situ memberikan tips-tips terkait dengan industri jasa keuangan, bagaimana kita bisa mengecek legalitas misalnya dari institusi keuangan yang menawarkan produk-produknya kepada kita, terus isu-isu terkini terkait dengan dunia keuangan itu sering saya kemas dengan bahasa yang sesimpel mungkin supaya nonton juga nggak bosan. Karena attention span orang sekarang semakin pendek ya durasinya. Semakin pendek durasinya. Jadi saya memastikan bahwa di detik-detik awal itu pesan yang ingin saya sampaikan udah tercapture di situ. Jadi ya itu ikhtiar saya lah untuk edukasi keuangan. Tapi kan ini saingannya kalau di Dapil Jabar 7 kan kalau kita lihat kan ada artis, banyak juga politisi senior. Gimana Mbak Putri? Optimistis ya tetap kepilih lagi? Kalau kita kan sebagai seorang politisi itu bagaimana masyarakat merespon kita. Jadi semua senior yang maju di daerah pemilihan ini saya yakin mereka sudah punya segmen masyarakatnya tersendiri, sudah ada konstituen khusus yang mereka layani, dan orang-orang yang saya layani selama ini ya insya Allah kalau merasakan kebermanfaatan saya sebagai wakil mereka akan kembali memilih saya di 2024. Jadi ya kita bisa lihat dari situ selama ini apakah kiprah kita sudah sesuai dengan kebutuhan, apakah yang kita lakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan kalau mereka memang masih memberikan amanah ya insya Allah kita bisa berusaha lebih baik lagi untuk jadi wakil rakyat yang lebih melayani. Karena pemilihnya 56% anak muda, merasa sudah mulai masuk, lebih gampang masuk sebagai anak muda juga ke para pemilih 56% ini? Ya, kalau dibilang muda sih sebenarnya tidak pernah ada konstituen yang mudah ya, karena kan selalu berbeda-beda kan kebutuhannya, gayanya gitu. Dan tentunya sebagai seorang wakil rakyat, saya tidak boleh hanya melayani generasi saya misalnya atau gender saya gitu. Jadi saya harus berlaku adil kepada semua gender dan juga age group. Jadi yang kita coba lakukan di sini adalah bagaimana saya bisa memperjuangkan isu-isu yang spesifik ini, spesifik gender, spesifik usia, tapi tetap juga melayani range usia dan juga gender yang mungkin lebih dominan di daerah pemilihan saya. Dan insya Allah dengan adanya kecanggihan teknologi, kita sudah bisa berkomunikasi lewat teknologi sekarang, dan kemarin juga pada saat COVID ternyata kita belajar banyak hal-hal yang bisa dipangkas waktunya gitu dengan menggunakan teknologi. Walaupun misalnya saya sedang berada di Kabupaten Karawang, saya tetap bisa full service kepada konstituen saya yang ada di Purwakarta ataupun Bekasi, dan juga vice versa. Dan itulah sebenarnya menurut saya esensi dari menjadi generasi muda menggunakan inovasi dan juga teknologi untuk bisa menjadi wakil rakyat yang lebih baik. Jadi udah saling respons juga di media sosial dengan konstituennya Mbak Putri? Iya. Dan saya juga punya call center di setiap media sosial saya, itu saya tulis di situ nomor call center WhatsApp-nya. Di situ setiap jam, bahkan kalau nggak setiap menit ya, kita mendapatkan pesan masuk dari mulai yang sedikit curhat misalnya terkait dengan problem pribadinya. Ada juga yang banyak yang melaporkan terkait dengan pinjol ilegal, investasi bodong. Ada juga yang melaporkan terkait dengan perilaku-perilaku kekerasan dari oknum-oknum tertentu yang menagih hutang gitu. Jadi ya hal-hal seperti ini kita jadikan masukan ketika kita rapat bersama dengan mitra di DPR untuk membuat regulasi yang lebih pantas untuk mereka.
Oke, jadi udah lebih mudah lah ya untuk channelnya, untuk bisa berkomunikasi langsung dan juga nanti berkampanye juga ya untuk para pemilih di Dapil Jabar 7 Purwakarta, Karawang, Bekasi. Makasih banyak Mbak Putri Komarudin Makasih sudah banyak, Mbak join di People's Stephanie. Choice. Sukses ya untuk kampanyenya nanti. Thank you, nanti kita boxing bareng. Oke, boxing bareng, suka boxing ternyata Mbak Putri. Terima kasih juga Anda sudah menonton People's Choice. Nantikan episode-episode lainnya hanya di BTV. Saya Stephanie Ginting, sampai jumpa.